Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 028 Corporation ingin mempresentasikan tentang proposal bisnis komposter multifunction. FRI 028 Corporation Business. FRI 028 Corporation Business merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi komposter multifunction. Perusahaan melakukan produksi komposter sesuai dengan jumlah permintaan konsumen. Next. Kita masuk ke analisis STP dan marketing mix. Di sini ada segmenting, ada targeting, ada positioning. Segmenting itu dibagi ke geografis, behavior, psikografis, dan demografis. Di targeting, perusahaan akan menggunakan spesialisasi produk dengan berfokus pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Di positioning, komposter multifunction adalah alat yang digunakan di sektor lingkungan, perumahan, dan UMKM penjual pupuk. Next. Terus di sini ada marketing mix. Di produk itu, komposter multifunction merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membuat pupuk dengan menggunakan proses pembusukan sampah. Yang place, perusahaan manufaktur dan memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk serta bahan baku yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Untuk price itu sebesar 120.000. Promosi yang dilakukan itu menawarkan produk langsung ke konsumen. Kemudian ada strategi dan rencana pemasaran. Untuk sales forecastingnya terdapat demand yaitu 6.480 dengan amount of buyer seperti berikut. Kemudian terjadi kenaikan volume produksi sebanyak 1% dengan dengan amount of buyer sebagai berikut juga. Kemudian ada cost marketing estimation analysis. Untuk total cost yaitu sebesar 5.500.000 untuk promosi melalui tabloid dan website. Kemudian total sales marketing dan advertising untuk tabloid dan website jika terjadi kenaikan marketing sebanyak 2% yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada market breakdown analysis. Potensial market, setiap sektor perusahaan penghasil kompos yang ingin menghasilkan produk. Available market, komposter multifunction menghasilkan 2 pupuk dalam sekali proses. Semua perusahaan penghasil pupuk kompos dan pupuk cair yang membutuhkan alat yang lebih mudah. Selanjutnya ada target market, yaitu perusahaan penghasil pupuk organik. Selanjutnya ada level of competition, yaitu monopolistik di mana perusahaan menghasilkan produk diferensiasi inovasi produk, pelayanan yang baik, penentuan harga, dan promosi yang aktif. Selanjutnya ada rencana produksi. Baik, berikut merupakan struktur produk dari komposter multifunction. Bisa dilihat ada struktur produk dan OPC. Selanjutnya ada direct material cost. Pada tabel awal terdapat production volume yang didapat dari sheet sebelumnya, kemudian menghitung produk direct material cost untuk harga-harga yang tersedia. Harga setiap produk diperoleh dari website, kemudian dilakukan perhitungan dan didapatkan total produk material cost setiap tahunnya. Selanjutnya ada perhitungan untuk packaging and holding direct material cost. Terdapat persentase sebesar 0,5%. Kemudian selanjutnya itu ada perhitungan untuk produk untuk material box dan lakbannya. Kemudian dilakukan perhitungan pertambahan dan ditotal antara packaging dan holding. Selanjutnya ada order direct material cost. Order tiap tahun setiap part sebanyak 12, kemudian dilakukan perhitungan untuk harga order cost didapat dari website berdasarkan tingkat kejauhan supplier ke perusahaan. Kemudian dilakukan perhitungan total direct material cost keseluruhan.
Selanjutnya ada produk indirect material cost. Untuk produk indirect hanya ada tag price, unitnya juga diperoleh dari website, kemudian dijumlahkan. Lalu yang terakhir ada perhitungan indirect material dengan persentase 0,5, dan dilakukan perhitungan total keseluruhan indirect material cost. Selanjutnya kita masuk ke estimate investment cost. Di sini ada beberapa price untuk machine and facility, ada molding machine, cutting table, dan lain-lain. Lalu dilakukan perhitungan untuk total cost di beberapa tahun untuk yang mengalami depreciation-nya. Nah, di sini juga ada beberapa investment untuk di transportation seperti MA Head Trolley dan Grand Max Pickup. Lalu di sini juga ada di general administration-nya, dan juga dilakukan perhitungan untuk depreciation di setiap tahunnya. Ini kita ada depreciation cost untuk yang di machine cost depreciation di tahun 2022 sampai 2026. Lalu untuk tools, transportation, dan general administration dilakukan perhitungan yang sama juga. Lalu ada maintenance cost yang untuk memanage mesinnya, yang itu molding machine dan drilling table. Lalu di sini ada electricity cost untuk si molding machine dan drilling table. Kita lakukan total cost-nya juga. Ini ada lanjut, di sini ada rencana SDM. FRI 028 Corporation mempunyai company sektor, yaitu manufaktur dan memproduksi komposter multifunction. Visinya yaitu menjadi perusahaan manufaktur dengan produk utamanya adalah komposter multifunction. Misinya mempermudah produksi produk pupuk kompos, mengembangkan produk dengan inovasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Deskripsi dari komposter itu sendiri yaitu sebuah alat yang digunakan untuk membuat pupuk dengan menggunakan proses pembusukan sampah organik, di mana produk yang dihasilkan yaitu pupuk padat dan cair. Terdapat 2 tong berbentuk tabung yang disatukan bertingkat, dan pada tingkat 2 sampah organik dibiarkan membusuk sehingga menghasilkan pupuk kompos yang kering, dan nantinya akan terjadi penyaringan langsung sehingga dihasilkan pupuk kompos cair pada tingkat 1. Kemudian ada organization value change. Terdapat support activity yaitu sebagai berikut, dan primary activity juga sebagai berikut. Terdapat organisasi struktur yang terdiri dari 7 posisi, kemudian terdapat organisasi struktur setelah dilakukan rekrutmen dengan terdapat 11 posisi. Production capacity per tahunnya yaitu 5.833. Berikut ada recruitment dan selection, yaitu terdapat direct resource, indirect resource, executive resource, dan poster untuk rekrutasinya. Kemudian terdapat direct labor planning salary pada awal rekrutmen dengan total sebagai berikut perhitungannya. Kemudian direct labor planning salary after second recruitment dengan total sebagai berikut. Indirect labor planning salary of beginning recruitment dengan total sebagai berikut, dan indirect labor planning salary after second recruitment dengan total sebagai berikut. Kemudian terdapat executive labor planning salary of beginning recruitment dengan total sebagai perhitungan berikut, dan indirect labor planning salary after second recruitment dengan total perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya terdapat direct labor cost for beginning recruitment. Untuk tahapan promosinya menggunakan sosial media dan job fair. Kemudian untuk proses seleksinya menggunakan cognitive test, interview, dan training. Untuk setelah rekrutmen menggunakan case yang sama. Next. Kemudian juga terdapat rekrutmen untuk eksekutif dengan tes yang sama. Merupakan case setelah rekrutmen untuk eksekutif, kemudian dilakukan perhitungan total cost keseluruhan dari ketika mulai rekrutmen dan setelah rekrutmen. Lalu dilakukan perhitungan direct labor cost planning.
Kemudian terdapat perhitungan indirect cost planning. Selanjutnya proyeksi keuangan. Berikut merupakan production and operational cost. Untuk tabel awal terdapat direct material cost dan salary dari sheet sebelumnya. Kemudian data keseluruhan yang ada di sebelah kiri didapat dari sheet sebelumnya. Untuk data sebelah kanan, harga sewa pabrik dan bangunannya 79.000. Kemudian ada kapasitas wattnya, kemudian ada total lantai produksi, dan seterusnya. Next. Lalu di sini ada proyeksi keuangan. Yang pertama itu ada recruitment. Itu di situ ada fixed investment, working capital, initiation SIUP cost, trademark cost, dan totalnya itu sekian. Terus lalu ada source of fund. Di situ ada owner equity dan bank loan. Next. Lalu di slide selanjutnya ada installment debt. Di situ kita memiliki total debt dan installment per bulan, ada long repayment period, dan total principal interest. Sini ada dari bulan 0 dan sampai bulan 30. Next. Ini ada kelanjutannya sampai ke nomor F60 dan perhitungannya. Nah, di sini ada installment calculation per tahunnya. Dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Ada remaining debt, total principal installment, total interest expense, dan total installment juga. Selanjutnya terdapat cost of goods sold dengan perhitungan sebagai berikut, dan table of calculating product selling cost dengan perhitungan sebagai berikut. Produksi yang dilakukan dari tahun 2022 hingga 2026 dengan selling volume, production volume, dan final inventory dapat dilihat pada tabel. Kemudian terdapat profit loss. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Terdapat income, cost of goods sold, cost of goods manufactured, operational cost, dan perhitungan dari total operational cost, earning before interest and tax, interest expense, earning before tax, dan earning after interest and tax dengan perhitungan pada tabel. Selanjutnya ada cash flow. Untuk perhitungan cash flow dapat dilihat pada tabel dengan estimate cash inflow dan estimate cash outflow sebagai berikut pada tabel. Kemudian terdapat aset, fixed and intangible asset, liabilities and owner equities dengan balance sheet sebagai berikut. Selanjutnya terdapat analisis kelayakan. Terdapat tabel NPV dan PBP. Untuk initial cash flow didapatkan dari sheet sebelumnya. Untuk operational cost dilakukan perhitungan. Kemudian terdapat P per F faktor sebesar 8%. Dapat dilihat terdapat NPV sebesar 633.781.209. Kemudian payback period 2,9 yang berarti 3 tahun. Kemudian terdapat BEP sebesar 0,7. Lalu ada tabel BCR untuk nilai BCR 1,16. Oke, selanjutnya ada tabel IRR. Perusahaan layak menjalankan usahanya karena IRR memiliki nilai yang lebih besar dari MARR atau IRR, lebih besar dari 34,47%. Dengan P per F faktor 34% dan 35%, kemudian didapatkan NPV plus dan minus, kemudian didapatkan hasil IRR.
Selanjutnya ada analisis sensitivitas dari raw material. Untuk increase yang pertama sebesar 13% dan yang kedua sebesar 14%. Kemudian akan diperoleh NPV plus dan minus, kemudian dilakukan perhitungan di mana berdasarkan analisis sensitivitas terhadap bahan baku didapatkan sensitivitas meningkat sekitar 17,75%. Selanjutnya increase in direct material sebesar 13%. Untuk tabel income, sales revenue, total income, dan seterusnya didapatkan dari sheet sebelumnya. Berikut ini merupakan kelanjutan dari tabel sebelumnya. Ada an increase in direct material yang 14%. Perhitungannya sama seperti tabel sebelumnya. Di sini juga ada yang indirect material yang sebesar 13%. Lalu di sini ada decrease in selling product price yang sebesar 5%. Di sini ada rugi laba atau income statement, ada estimate cost of goods sold, ada direct cost, dan ada factory overhead cost. Perhitungannya seperti ada yang di tabel. Decrease in selling product price sebesar 5%. Di sini kita dapat interest expense, EBT atau earning before tax, ada tax, dan ada earning after interest and tax. Kemudian ini ada perhitungan a decrease in selling product pada table of selling product price calculation sebagai berikut, dan perhitungan rugi laba income atau income statement. Selanjutnya ada lanjutan perhitungan pada 6% dan didapatkan earning before interest and tax, interest expense, earning before tax, dan earning after interest and tax. Selanjutnya terdapat sensitivitas analisis of selling price yang pada saat terjadi penurunan penjualan produk pada 5% dengan perhitungan sebagai berikut, dan pada 6% dengan perhitungan juga seperti pada tabel, sehingga penurunan produk selling dengan NPV pada 5,35%. Selanjutnya FRI 028 Corporation akan menjelaskan tentang proposal bisnis komposter multifunction di bidang PFT. Next. Pertama, di sini ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Ada alternatif di FRI Corporation 028 Corporation A, B, dan C, di mana lokasinya itu terdapat di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta. Untuk jaraknya sendiri itu dari company A, B, C juga berbeda dari supplier, bisa dilihat pada tabel. Next. Di sini ada pemilihan lokasi dengan factor rating. Di sini ada LMK, land cost, available land, supplier distance aluminium, supplier distance keran air. Terus kita melakukan normalisasi seperti tabel di sebelah kanannya. Next. Di sini ada kelanjutan untuk pemilihan lokasi dengan faktor rating. Di sini ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk faktor kualitatif ada UMK, land cost, availability land, dan para supplier. Lalu untuk faktor di kuantitatif ada ketersediaan sumber daya, kenyamanan penempatan pabrik, akses jalan yang memadai, dan angka bencana alam total. Di sini ada nilai-nilainya seperti ada yang di tabel. Lalu di sini terdapat routing sheet, di mana terdapat ada operation untuk tong tingkat 1, tong tingkat 2, penyaring, pipa paralon, assembly 1, indikator volume, komposter multifunction, dan komposter multifunction box. Ada facility time, dimension ya,
volume, processing time yang kalian bisa lihat di tabel seperti berikut. Next. Selanjutnya terdapat stacking maksimum dengan from to seperti dapat dilihat pada tabel berikut dan jumlah MHE yang terpilih. Kemudian terdapat unit load calculation and determine of material handling equipment dengan penjabaran seperti pada tabel berikut. Selanjutnya terdapat production floor area dengan total area yaitu seluas 460 meter kuadrat. Pada sheet ini terdapat from to chart dengan dapat dilihat pada data di atas menunjukkan aliran kuantitatif perpindahan material di mana terdapat total beban yang harus dipindahkan dan jarak pergerakan material. Total material handling cost sebesar Rp225.113 dengan total pada from to chart cost. Selanjutnya, berikut merupakan initial layout dari FRI 028 Corporation. Selanjutnya merupakan dimensi untuk area kantor. Terdapat ruang CEO dan employee, lalu terdapat ruang meeting dan dapur dengan total area kantor sebesar 195 meter kuadrat. Berikut merupakan layout fasilitas setelah dilakukan perhitungan dan posisi yang disesuaikan dengan luas pabrik. Next. Kemudian dilakukan penggambaran initial layout untuk keseluruhan pabrik, dari mulai pabrik, kemudian terdapat kantor, lalu ada parkiran dan ruangan security. Next. Oke, berikut merupakan final layout yang sudah diimplementasikan oleh FRI 028 Corporation ke dalam SketchUp dengan keseluruhan pabrik, kemudian terdapat kantor dan parkiran dengan posisi yang paling baik untuk suatu pabrik. Next. Sekian dari FRI 028 Corporation. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.